Nah, sebagai anggota Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan nih, dan yang menyetujui anggaran 9 triliun ini, Pak Saiful, bagaimana Anda melihat atau akan melakukan pengawasan sebagai anggota DPR, kan tugas anggota DPR, agar tepat sasaran nih kucuran kuota ini, Pak Saiful? Silakan Pak Saiful. Terima kasih Pak Fitra. Saya ada 3 objektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Objektif yang pertama, kita memang sedang memasuki fase darurat pendidikan. Terjadi penurunan kualitas dan kuantitas pendidikan kita. Terlebih-lebih di daerah 3T mengalami pendalaman masalah pendidikan yang begitu sangat akut. Karena problem, salah satunya adalah problem akses internet yang nggak bisa dipenuhi di sana. Nah, karena itu tanggal 27 Agustus yang lalu ketika Mas Nadiem, Mas Menteri Mendikbud raker dengan kami, sejak dari awal memang kami mendorong supaya harus ada subsidi kuota dan subsidi smartphone bahkan, termasuk mensubsidi pada daerah-daerah yang tidak bisa mengakses internet. Kami menyetujui anggaran yang disodorkan 8,9 T, 7,2 untuk pembelian subsidi kuota dan 1,7 untuk tunjangan properti. Nah, kita sampaikan kepada Mas Nadiem, oke, ini anggaran diambil dari alokasi BA-BUN dari Kemenq, tentu tidak bisa berhenti di situ. Ini baru fase ada alokasi anggarannya. Yang terpenting adalah bagaimana memastikan ini, saya setuju tadi Pak Fitra, memastikan bahwa anggaran ini tepat sasaran dan tepat jumlah. Nah, pada konteks itulah kita wanti-wanti kepada Kemendikbud supaya ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Caranya gimana? Kami menginginkan supaya kuota, subsidi kuota ini sesungguhnya skema awalnya hanya diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru, atau dosen yang memang tidak mampu untuk membeli kuota. Karena filosofinya subsidi itu diberikan kepada yang tidak mampu. Yang mampu saya kira tidak perlu disubsidi, karena itu akan mengurangi persentase besaran anggaran, dan itu cukup besar sebenarnya. Nah, apa yang terjadi kemudian karena keterbatasan data, itu akhirnya semua akan disubsidi. Gitu. Nah, pada konteks ini kami mengimbau kepada masyarakat yang berlebih, yang punya kemampuan lebih, saya kira tidak usah menyetor nomor handphone anaknya, supaya ini tidak terlalu membebani kepada negara. Nah, pada konteks ini menjadi penting. Kenapa ini disubsidi semuanya? Karena perspektif kami di Komisi 10 berarti tidak ada data. Kemendikbud walaupun sudah punya Dapodik, tidak punya data yang bisa dibaca, dianalisa mana sebenarnya kebutuhan untuk disubsidi kuota, mana yang tidak. Akhirnya dipukul rata gitu. Nah, ini pada konteks ini aja saya kira untuk ketidakadilan itu terjadi sebenarnya karena semuanya disubsidi gitu. Filosofinya sebenarnya tidak begitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, objektif yang kedua adalah menyangkut soal betul ada kebutuhan. Saya ingin mengatakan begini, jumlah siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia itu berjumlah kurang lebih 68 juta. 68 juta itu pertanyaannya, apakah semuanya peta kebutuhannya harus disubsidi? Itu yang belum terjawab sampai hari ini oleh Kemendikbud. Yang kedua, berapa banyak dari 68 juta siswa itu yang sesungguhnya tidak punya smartphone? Karena kami membayangkan, dan itu saya sampaikan secara terbuka kepada Mas Nadiem, kalau bisa dari 7,2 triliun itu yang sepenuhnya untuk subsidi kuota, itu kita minta untuk kalau bisa diupayakan lagi, dipecah lagi untuk pembelian subsidi smartphone. Karena fakta yang terjadi di lapangan, Pak Fitra dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, Dapodik itu ketika ada satu rumah tangga yang punya anak 4, nomor handphonenya sama.
ketika diketemukan keluarga yang tidak mampu. Nah, ketika handphonenya sama empat-empatnya, kalau kau dapat subsidi empat-empatnya dengan nomor handphone yang sama, itu percuma, karena pelaksanaan PJJ dilakukan saat bersamaan. Anak yang SD kelas 1 juga jam yang sama sekolah, anak SD yang kelas 5 mungkin hal yang sama. Artinya, ketika ada satu nomor handphone disubsidi 4, karena ada 4 anak di situ, 3 anak yang lain hampir pasti tidak bisa bisa melaksanakan PJJ karena tidak punya smartphone. Nah, pada konteks ini kami mendorong kepada Kemendikbud, selain subsidi kuota, objektif yang kedua saya bisa dorong adalah, dan ini kita sampaikan berkali-kali, harus ada skema subsidi smartphone, karena itu yang agak mungkin menjadi PJJ secara maksimal di keluarga-keluarga yang tidak mampu. Objektif yang ketiga, Pak Petra, adalah menyangkut soal di daerah yang memang tidak ada akses internet. Itu jumlahnya juga besar, yang sering kita sebut dengan daerah 3T. Artinya apa? Artinya di daerah yang begini, dari 7,2 triliun hampir pasti tidak akan bisa mendapatkan subsidi kuota. Apa yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud? Mensubsidi pelaksanaan tatap muka dengan skema subsidinya berupa pemberian subsidi pembelian protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Karena hasil survei mengatakan dari KPI menyatakan bahwa dari 10 sekolah yang betul-betul siap untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka, dari 10 itu hanya 1. Gitu. Artinya ketika ini dipaksakan tetap muka, karena PJJ nggak bisa dilaksanakan, potensi terjadi klaster baru di sekolah menjadi sangat besar. Objektif yang ketiga menyangkut soal isu pengawasan 8,9 triliun ini tepatnya. Saya ingin seluruh kepala sekolah, seluruh pengawas sekolah, dan komite sekolah bergandeng tangan supaya tidak terjadi malpraktek ketika ada provider tertentu. Dan saya mendapatkan laporan itu juga yang tadi disampaikan oleh teman-teman redaktor dari Agar. Memang sudah terjadi praktek provider jual beli nomor handphone, dan ini sudah terjadi di beberapa tempat. Ini praktek yang saya kira harus dihentikan, dan kerjasama yang paling baik menurut saya adalah komite sekolah, orang tua sekolah, dan dinas kabupaten kota di seluruh Indonesia berkomitmen untuk menjaga dan mengawal ini, selain partisipasi publik yang terus kita dorong. Nah, kuncinya adalah jangan sampai semuanya merasa mudah mendapatkan akses, termasuk yang berlebih diberi keberkahan rezekinya banyak. Saya kira jangan mengambil subsidi kuota ini. Dengan cara begitu tidak akan terjadi moral hazard di level paling bawah. Nah, pada level ini kita minta supaya Kemendikbud mengawal dengan sungguh-sungguh. Kuncinya adalah tentang kendali kepemimpinan Kemendikbud, kolaborasi, koordinasi efektif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Demikian Pak Fitra. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ini tadi menarik yang agak terakhir disampaikan oleh Pak Saiful. Ini kan kami juga mendapati seperti yang tadi kami sampaikan di awal, ada beberapa provider nih sudah mendekati kepala sekolah nih agar, dan bahkan memberikan nomor-nomor gratis dan bahkan iming-iming bonus nih. Nah, ini kan rentan, karena pembelajaran jarak jauh ini kan kuota internet ini kan memaksimalkan pembelajaran jarak jauh, kan itu tujuannya Pak. Nah, ini kan bisa disalahgunakan dengan cara seperti itu, karena ini melihat para operator ini kan, ada dana 7,2 nih, uang nih, kan begitu nih Pak. Gimana respon Pak Saiful? Silakan. Ya, karena itu yang disebut dengan update, ketika Kemendikbud berkirim surat kepada seluruh dinas, dan dinas akan meneruskan surat update nomor telepon masing-masing sekolah, masing-masing siswa, itu perlu dikawal. Saya berkali-kali sampaikan, Kemendikbud perlu turun tangan deh gitu, membentuk tim gugus tugas khusus menyangkut soal ini gitu, supaya tidak menjadi ruang untuk disalahgunakan di
level paling bawah. Kuncinya adalah kepala sekolah dan komite sekolah. Jangan sampai tergoda oleh model tawar-menawar terkait dengan tawaran dari provider yang di mata saya tidak bertanggung jawab. Ya, terima kasih Pak Saiful. Saya beralih dulu Pak Saiful untuk sementara.